Saturday drip 하나 둘씩 쓰러져 픽픽 Saturday drip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Walistari dari kelas 10 Multimedia 2. Di sini saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ancaman di bidang militer. Pengertian dari ancaman di bidang militer adalah usaha yang dilakukan dengan menggunakan senjata terhadap ancaman atau yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan suatu negara. Bentuk-bentuk ancaman militer ada 8. Pertama, agresi. Agresi adalah sebuah tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan invasi. Kedua, pelanggaran wilayah. Luas dan terbukanya wilayah kepulauan Indonesia sangat memberikan potensi. Dari ketiga, pemberontakan bersenjata dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri, didukung oleh kekuatan asing yang bisa terjadi secara tertutup atau terang-terangan. Dan keempat, sabotase. Sabotase adalah pemusnahan atau tindakan merusak sejumlah fasilitas militer. Dan kelima, spionase, kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara khusus dan rahasia. Dan keenam, aksi teror dengan senjata dapat menimbulkan banyak korban dan trauma. Dan ketujuh adalah ancaman laut dan udara. Dan kedelapan, konflik komunal adalah terjadi di masyarakat umum. Contoh dari ancaman di bidang militer. Yang pertama, pernah terjadi kasus yang besar di EKTP menjadi penyebab korupsi terkuat di mana-mana. Pada tahun 2009, Kemendagri merencanakan pengajuan anggaran. Pemerintah menargetkan pembuatan EKTP selesai tahun 2013. Lelang EKTP dimulai sejak tahun 2011 dan banyak bermasalah karena diindikasikan banyak terjadi pengelembungan dana. KPK mengungkap adanya kong kali kong secara sistemik hingga pengusaha dalam proyek pengadaan EKTP pada 2011 sampai 2012. Akibat korupsi berjamaah, negara mengalami kerugian mencapai 2,3 triliun. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan. Apa yang dimaksud dengan agresi? Sudah saya jelaskan tadi di dalam presentasi saya. Agresi adalah sebuah tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan invasi. Apa ada pertanyaan lagi? Tidak. Sudah. Oke, sekian dari saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Sabrina Patricia Putri Nirwana dari kelas 10 Multimedia 2, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman sosial budaya. Apa sih yang dimaksud dengan ancaman sosial budaya? Ancaman sosial budaya adalah tindakan atau konsep yang disertakan sengaja atau tidak sengaja dan berpotensi mengancam kekayaan suku, agama, ras atau golongan. Contohnya, masuknya ide-ide asing yang tidak sesuai norma sosial budaya di suatu negara. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Ancaman dari dalam dan 2. Ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi titik pangkal segala permasalahan, seperti separatisme, terorisme, dan kekerasan. Ancaman dari luar berupa potensi nilai-nilai berupa dari luar negeri yang sulit dibendung, memengaruhi tata nilai sampai pada tingkat lokal. Contoh lain, semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup individualistis atau kepentingan diri sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ancaman bidang sosial. Mungkin ada yang dipertanyakan? Iya, saya mau tanya apa yang dimaksud dengan separatisme? Separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanda Islamia dari 10 Multimedia 2 dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan ancaman di bidang ekonomi. Ancaman ekonomi sendiri adalah setiap usaha atau
atau kegiatan baik itu yang berasal dari luar ataupun maupun dari dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Di setiap negara ataupun pemerintahan tentu banyak ancaman yang dapat membuat jalannya suatu pemerintahan tidak berjalan secara mulus. Salah satu ancaman yang paling muncul dan sulit untuk dibereskan dalam waktu singkat adalah ancaman di bidang ekonomi itu sendiri. Cukup di bidang ekonomi pada suatu negara tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah jumlah penduduk. Hal yang perlu diketahui lainnya adalah ancaman di bidang ekonomi. Ini dianggap sebagai ancaman non-militer yang akan dihadapi tanpa proses yang diperlihatkan pihak TNI. Sehingga strategi membatasi ancaman di bidang ekonomi perlu dipersiapkan dengan lebih matang demi mewujudkan kestabilnya ekonomi negara. Contoh ancaman di bidang ekonomi adalah ancaman internal dan ancaman eksternal. Itu saja yang saya presentasikan untuk hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Pertanyaan saya kurang paham dengan ancaman internal. Bisa sebutkan, bisa jelaskan apa itu ancaman internal? Ya, terima kasih Safira Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan ancaman internal sesuai yang Safira tanyakan. Ancaman internal adalah masalah ekonomi sistem yang tidak jelas, kondisi politik dan hukum dalam negerinya sendiri. Itu saja yang saya bisa jelaskan tentang ancaman internal. Saya Fanda Islamia, terima kasih atas perhatiannya dan mau mendengarkan presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Nabila Yulinda Putri, absen 12, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Apa sih ancaman di bidang pertahanan dan keamanan itu? Ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer sendiri adalah ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Jadi, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berarti segala usaha yang bermaksud bertujuan untuk membahayakan atau mengganggu yang namanya kedaulatan dari suatu negara, baik itu bersifat mengancam, menghambat, ataupun mengganggu kedaulatan di negeri itu sendiri. Di sini terdapat dua bentuk ancaman pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ancaman fisik. Contohnya seperti agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan senjata, dan aksi terorisme. Yang kedua, ancaman non-fisik. Contohnya seperti imigran gelap, penyelundupan narkoba, dan pencurian kekayaan alam. Untuk contoh artikel dari ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, saya mengambil artikel yang berjudul Terduga Teroris di Indriyorejo Gresik bukan orang yang antisosial. Sarpan yang berumur 61 tahun selaku Ketua RT 1 RW 15 Desa Petiken Indriyorejo Gresik mengatakan, sosok AS terduga teroris yang ditangkap Densus 88 anti teror bukan orang antisosial. Dia mengakui AS adalah warga baru yang berasal dari Lamongan dan baru 3 tahun tinggal di Jalan Grand Mila 3 Desa Petiken. Pada Selasa pagi tanggal 9 November 2021, sebanyak 2 personel kepolisian melakukan tindak penggeledahan rumah AS. Dalam penggeledahan itu, polisi menyita sejumlah barang, kurang lebih 60 buku-buku yang beberapa diantaranya bertopik jihad dan 3 buah laptop. Baik, jika ada pertanyaan silakan. Ya, berikan beberapa contoh dong tentang ancaman fisik. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, contoh dari ancaman fisik yaitu seperti agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, dan aksi terorisme. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronald Jonathan Rarjo, kelas 10 MM2, absen nomor 22. Di sini saya akan menjelaskan ancaman politik. Salah satu ancaman bidang politik dalam negeri yang sering terjadi muncul di hampir semua negara, yaitu korupsi, kolusi,
dan nepotisme atau disingkat dengan KKN. KKN merupakan tindakan kejahatan di mana seseorang menyalahgunakan wewenang politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Melansir laman KPK, jika korupsi tumbuh subur di dalam pemerintah ini akan memperkuat sistem politik yang dikuasai pemilik modal. Padahal seharusnya kedaulatan berada di tangan rakyat. Contoh ancaman politik, Majelis Hakim Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi Jakarta yang diketuai Muhammad Damis akhirnya memuanisasi mantan Menteri Sosial. Dari sini ada pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan nepotisme? Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Ada lagi? Enggak. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata atau dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Tio Habibi Kusuma dari kelas 10 MM2. Di sini presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ancaman ideologi. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang mengganggu atau mencoba untuk menggantikan ideologi suatu bangsa, atau dengan kata lainnya mengubah pemikiran dari suatu bangsa menuju pemikiran yang dikehendaki oleh mereka yang mengganti ideologinya. Contoh ancaman ideologi komunisme. Di Indonesia pernah terbentuk Partai Komunis Indonesia atau yang disebut dengan PKI pada 1924 yang bersifat non-kooperatif dan radikal. PKI banyak mendapat dukungan khususnya dari kaum buruh yang sedang menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1923. PKI sendiri merupakan organisasi dengan ideologi rasisme yang menginginkan untuk mengubah ideologi suatu negara menjadi ideologi radikal. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, terjadi pemberontakan oleh PKI pada 30 September 1965 yang disebut G30S PKI. G30S PKI sendiri adalah suatu upaya penggulingan pemerintahan yang sah berkuasa di Indonesia. Pada saat itu 7 perwira TNI dan beberapa anggota yang lain menjadi korban pembunuhan dari peristiwa G30S. Fun fact, dijelaskannya ancaman terhadap ideologi Pancasila tidak hanya datang dari ideologi luar semisal komunisme, namun beberapa dari ideologi dari dalam negeri juga mengancam ideologi Pancasila itu sendiri. Macam-macam ancaman di bidang ideologi. Yang pertama adalah lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa. Yang kedua, memunculkan berbagai gerakan separatis karena adanya perbedaan. Dan yang terakhir, rusaknya etika dan moral bangsa karena sikap serta perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam ideologi bangsa. Sekian dari saya. Apa ada yang perlu ditanyakan? Saya mau bertanya, apa itu PKI? Oke, pertanyaan dari Mbak Nabila akan saya jawab. Yang pertama, PKI adalah sebuah partai komunis dari Indonesia. PKI sendiri berasal dari Uni Soviet yang didirikan pada tahun 1965 dan yang pada akhirnya dibubarkan di tahun berikutnya karena dianggap sebagai partai terlarang. Tujuan dari PKI sendiri yaitu untuk menantang imperialisme dan kapitalisme pemerintahan Belanda dengan membangun serikat pekerja untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Sekian jawaban saya. Apa ada pertanyaan lainnya? Untuk sesi presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.